Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 12 BDP. Pada siang hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi mengenai administrasi bisnis retail. Kalian bisa membuka halaman 12 pada buku kalian yang berjudul bukunya Pengelolaan Bisnis Retail yang kalian dapati dari sekolah. Di sini kalian hanya menyimak saja karena mengingat kalian ini kelas 12 BDP sedang melaksanakan prakrin, jadi kalian menyimak saja di YouTube materi-materi yang Bu Arna berikan. Jadi biar nantinya kalian setelah nantinya selesai prakrin paling tidak sudah punya bekal materi atau gambaran materi apa saja sih yang ada dalam bisnis retail. Nah, di sini kalian buka halaman 12 mengenai administrasi bisnis retail. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sistem administrasi bisnis retail. Poin yang B, kalian buka. Administrasi bisnis retail. Yang pertama ada SOP. SOP di sini adalah Standard Operating Procedure yang berkenaan dengan bukti transaksi ya. Lalu yang kedua proses administrasi retail. Sekarang Ibu Arna mau menjelaskan yang SOP-nya yang termasuk ke dalam SOP bukti transaksi. Yang pertama SOP pembelian tunai. Di sini pembelian tunai maksudnya kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Jadi maksudnya nih kalau kalian membeli barang, nah berarti kalian akan membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah nilai barang tersebut. Misalkan kalian mau membeli produk atau barang t-shirt ya, kaos. Nah itu misalkan harganya per satu piece misalkan 60.000. Nah itu harus kalian bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan. Nah di sini SOP pembelian tunai ya. Bagaimana sih cara menangani SOP pembelian tunai? Kalian lihat di halaman 12 poin 1 sampai 8. Yang pertama, bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan. Jika nanti kalian ada yang bekerja di perusahaan bagian pembelian tunai, itu kalian harus punya bukti permintaan dari bagian penjualan mengenai barang yang nantinya dibeli gitu ya oleh si konsumen. Misalkan permintaannya itu biasanya berapa banyak, berapa unit gitu kan. Lalu yang kedua survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran. Maksudnya nanti datanglah itu surat penawaran barang kan, misalkan barang pertama tadi mau beli t-shirt ya, berarti di sini ada surat penawarannya berupa yang isinya penawaran t-shirt. Lalu di sini ada penjualan kredit. Di sini ada penjualan kredit ya. Sorry, yang pertama ini masih pembelian tunai, SOP pembelian tunai ya. Di sini masih ada penyuplai benar-benar memberikan keuntungan terbaik, maka bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga dan kualitas. Maksudnya gini, kalau misalkan kalian mau menjual barang gitu ya, yang pasti di sini harus kualitasnya yang baik karena nantinya ini kan akan menjadikan perusahaan yang kalian punya ini di mata masyarakat bisa dipercaya atau tidak mengenai kualitas produknya, gitu kan. Nah, lalu di sini ada surat pesanan. Nah, surat pesanan juga sama. Nanti ada pemesanan suatu barang, pesannya apa saja. Lalu ada surat perjanjian. Perjanjiannya itu maksudnya kalau nanti ada barang yang reject, barang yang rusak, itu harus komplain kemana, itu harus jelas di surat perjanjiannya. Lalu di sini ada membuat selain perjanjian itu harus ada pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya. Misalkan sebelum barang dikirim itu, ketika barang itu ada yang beli, harus diperiksa dahulu baik atau tidak keadaannya, rusak atau tidak. Lalu yang kedua, yang B, SOP penjualan tunai. Maksudnya di sini
yang penjualan tunai ya. Untuk menangani administrasi penjualan tunai, yang pertama ya, permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan. Jadi surat permintaan yang tadi ada di pembelian tunai itu harus dibuktikan, harus ada gitu ya dari calon si pembeli. Lalu negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen. Maksudnya nanti kalau ada tawar-menawar ada buktinya tuh berupa negosiasi, misalkan kesepakatan berapa harga yang ditawarkan. Lalu ada membuat dan menandatangani surat perjanjian, dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Misalkan kalau ada komplain yang tadi itu harus ada buktinya, surat perjanjiannya ada. Misal kamu beli t-shirt yang tadi pas nyampe di rumah atau sampai di tujuan itu rusak, nah itu harus ada surat perjanjiannya itu yang tertuangnya tuh seperti apa, misalkan pergantiannya kayak apa gitu kan, misalkan diganti dengan barangkah atau dengan yang lain gitu. Lalu ada faktur. Nah, faktur ini juga sama dibuat dengan teliti, dalam arti satuannya berapa harganya, terus harganya satuan, terus per unitnya berapa, terus jumlahnya berapa, itu harus jelas di faktur. Lalu yang nomor 5, barang dagangan sebelum dijual diperiksa apakah sesuai dengan pesanan dan yang dipesan pembeli. Misalkan nih barang yang dipesan pembeli 10 unit atau 10 piece t-shirt, sesuai nggak ada 10 jumlahnya, sesuai nggak warnanya, bentuknya, modelnya, itu harus diperiksa terlebih dahulu. Jika iya, langsung nantinya akan dikirim kepada si pembeli. Kalau tidak sesuai ya akan dikembalikan ke gudang. Lalu di sini mencocokkan invoice asli dan rangkap. Bila cocok diterima pembayaran barang dan diperiksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. Maksudnya invoice itu faktur ya, faktur dalam arti kan faktur tadi ada faktur penjualan, misalkan kan bayar nih nanti orangnya kan atau si konsumennya. Nah itu nanti harus disamakan, benar enggak nih harganya gitu kan. Nanti invoice itu kan rangkap 3 kan, yang putih, yang kuning, dan yang merah muda atau pink. Itu nanti bisa dicek 3 rangkap itu benar enggak nih harganya, dari kualitasnya, dari jumlah unitnya benar enggak gitu, jumlah per piece-nya. Lalu yang nomor 7, membuat bukti penerimaan uang atau kwitansi. Misalkan orang itu bayar secara cash bukan transferan, nah itu harus ada bukti penerimaannya berupa kwitansi. Kalau memang berupa transferan harus ada struknya, struk transfer itu ya. Terus lalu yang ke-8, mengirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Jadi kalau konsumen sudah pesan kepada kita, kita harus memberikannya tuh secara cepat. Jadi jangan lambat dalam pengirimannya. Nantinya akan membuat konsumen menjadi kecewa. Lalu yang C, SOP penjualan kredit. SOP penjualan kredit itu di sini juga ada ya, biasanya dia membelinya itu dalam jumlah yang biasanya banyak, tapi bayarnya itu ditangguhkan, dalam artinya itu secara kredit bukan cash gitu kan. Nah di sini juga ada aturan-aturannya. Lalu di sini ada lagi SOP penerimaan kas, sama di sini juga penerimaan kasnya. Maksudnya tuh kalau ada bukti yang masuk atau penjualan yang masuk, ada uang yang masuk, itu harus dicatat. Lalu pemeriksaan bukti transaksi dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti, diteliti tuh bagian keuangan terus teliti ya kan. Lalu SOP administrasi uang kas. Nah, SOP administrasi uang kas ini harus juga dibuktikan dengan misalkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Kalian bisa lihat di buku kalian baca. Nah, di sini ada misalkan dia memberikan, kalau misalnya memberikan cek harus dilihat dulu sifat ceknya tuh seperti apa, benar atau tidaknya, sesuai enggak yang mau ibaratnya yang mau dicairkan nantinya gitu ya. Oke. Lalu yang kedua di sini ada proses administrasi retail. Nah nanti ini proses administrasi retail akan Ibu Arna bahas di hari Jumat. Jadi kalian sampai di SOP saja, sampai SOP administrasi uang kas. Jangan lupa kalian lihat di YouTube
lihat di YouTube, nanti bisa kalian komen, bisa nantinya kalian simak kembali setiap saat, bisa kalian lihat di YouTube ya, karena kalian kan lagi melaksanakan praktik juga. Jadi sekarang Ibu hanya memberikan SOP saja materinya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.